Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bahrul Rais dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 4. Video ini sengaja kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kaidah Fikih dosen pengampu Bapak Mujibur Rahman MH. Langsung saja kaidah yang akan kami bahas mengenai tentang tolak ukur perbuatan, tolak ukur sebuah amal. Bunyi kaidahnya itu seperti ini. Maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Barang siapa yang lebih banyak usaha dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, maka akan lebih banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Seperti contoh. Enggak, jangan ke contoh dulu ya, teman-teman. Hal pertama yang akan kami bahas di sini tentang makna kaidah. Makna kaidah tersebut. Kaidah ini berbicara tentang tolak ukur sebuah amal. Banyak orang mengira bahwa amal yang paling utama dalam banyak orang mengira bahwa amal yang paling utama adalah amal yang paling sering dilakukan atau paling banyak secara kuantitas. Namun kaidah ini menegaskan bahwa keutamaan sebuah amal ditentukan oleh tingkat kesulitan. Maksudnya itu dari tingkat pengorbanan dan beban atau musyaqqah yang ditanggung oleh pelakunya. Kemudian poin yang kedua tentang asal dari kaidah tersebut. Kaidah ini diambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu perkataan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki. Pahalamu sesuai dengan kadar kelelahan atau kesulitanmu. Dan dalam sebuah riwayat ini disebutkan dalam catatan kaki di kitabnya ini. Dan dalam sebuah riwayat ini disebutkan dalam catatan kaki, afdolul a'mal ahmazuha. Sebaik-baik amalan adalah yang paling berat atau paling sulit bagimu. Kemudian poin yang ketiga tentang bentuk penerapan atau contoh. Kaidah ini tidak berarti kita harus mencari-cari amal yang paling menyusahkan. Namun ia mengajarkan prinsip mujahadah, bersungguh-sungguh. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti sholat. Sholat di rumah sendirian itu mudah, tetapi sholat berjemaah di masjid, apalagi masjidnya di sini jauh, itu tentu lebih berat kan teman-teman. Maka pahala berjemaah jauh lebih besar daripada sholat sendirian di rumah. Dan contoh yang tertera dalam kitabnya ini seperti memisahkan sholat witir. Memisahkan sholat witir dalam artian itu tidak menyambungnya dengan sholat yang lain. Itu lebih utama daripada menyambungnya dengan sholat yang lain. Karena apa? Karena dapat menambah niat, takbir dan salam. Masuk dalam kategori maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Lebih banyak pekerjaan, lebih banyak salam, lebih banyak niat dan lebih banyak takbir. Maka lebih utama daripada sholat witir disambung dengan sholat lain. Dalam contoh yang ada dalam kitabnya ini sholat witir. Kemudian sholat sunnah. Contoh lain dalam sholat sunnah. Ini juga contoh yang ada di kitabnya. Sholat sunnah dalam keadaan duduk itu pahalanya adalah setengah dari sholat dalam keadaan berdiri. Begitu juga sholat dalam keadaan berbaring, miring. Sholat miring itu kan sholat miring kan ya. Ya, sholat berbaring pahalanya adalah setengah dari sholat dalam keadaan duduk. Namun tidak semuanya seperti itu ya. Tidak semuanya perkara yang lebih banyak pekerjaannya itu tentu lebih banyak pahalanya, tidak. Ada juga yang dikeluarkan dari kaidah tersebut seperti sholat duha. Sholat duha 8 rakaat itu lebih utama daripada sholat duha 12 rakaat. Sholat duha itu kan paling banyak rakaat sholat duha 8 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Sedangkan lumrahnya 8 rakaat lah. 8 rakaat sholat duha lebih utama daripada 12 rakaat sholat duha. Itu termasuk pengecualian dari kaidah ini. Begitu juga di
Saya ingat di kitab Faroidul Bahiyah itu pengecualian dari kaidah ini apa ya? Dalam pembacaan auzubillah itu auzubillahi minasyaitonirrajim itu lebih utama daripada auzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Itu termasuk dari pengecualian dari kaidah ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kaidah ini mengajarkan bahwa Allah tidak melihat banyaknya hitungan amal semata, tapi melihat kualitas kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan di balik amal tersebut. Baik, hanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.